Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan membahas kelanjutan dari materi tentang perulangan yang sebelumnya sudah saya bahas. Kalau di materi sebelumnya saya hanya bahas dua bentuk umum perulangan. Yang pertama menggunakan struktur for neck, yang kedua menggunakan struktur nested for. Nah, hari ini saya akan membahas kelanjutan dari bentuk umum yang lainnya, mulai dari bentuk umum while sampai nanti do loop. Oke, sebelumnya saya akan bahas terlebih dahulu, saya review lagi tentang konsep perulangan, di mana perulangan atau yang biasa disebut dengan struktur pengulangan atau loop biasa digunakan untuk mengulang suatu blok perintah sampai kondisi tertentu. Oke, proses pengulangan ini dapat dikendalikan jumlahnya oleh aplikasi yang dibuat pada aplikasi tertentu. Nanti kita bisa menentukan contohnya kira-kira mau diulang berapa kali. Atau contohnya jika kondisinya sudah terpenuhi, nanti dia akan melakukan proses perulangan sampai nanti kondisinya salah contohnya. Oke, proses pengulangan akan terus dikerjakan selama kondisi yang dibandingkan oleh proses tersebut masih bernilai benar atau true. Jadi nanti kita menggunakan salah satunya biasanya untuk kondisinya kita menggunakan operator perbandingan biasanya. Lebih besar atau contohnya lebih kecil atau lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan. Itu yang kadang kita gunakan untuk melakukan penyeleksian kondisi. Oke, jika kondisi yang dibandingkan bernilai salah atau false, proses perulangan akan berhenti dan jalannya program akan dilanjutkan setelah proses perulangan itu sendiri. Oke, untuk bentuk-bentuk umum perulangan kurang lebih ada 7 di bahasa pemrograman VB.NET. Oke, untuk hari ini saya fokus ke bentuk ketiga sampai nanti bentuk ke-7. Berikut nanti contoh aplikasi sederhananya menggunakan struktur perulangan while dan end while sampai nanti ke yang terakhir yaitu menggunakan struktur do loop until. Oke, saya bahas terlebih dahulu tentang struktur while dan end while, di mana perulangan menggunakan while dan end while merupakan perulangan yang akan terus-menerus dilakukan selama kondisi memenuhi syarat atau bernilai benar dan akan berhenti jika kondisi bernilai salah. Hampir sama seperti for atau nested for. Kalau yang while, jika kondisinya benar, nanti dia akan terus melakukan proses perulangan, atau menjalankan statement yang ada di bawah perulangan tersebut. Oke, untuk bentuk umumnya kurang lebih seperti yang ada di depan ini. While selanjutnya kondisinya apa? Apakah nanti kita menggunakan operator perbandingan contohnya lebih besar atau lebih kecil atau lebih besar sama dengan atau yang lain-lainnya. Baru nanti ekspresinya ditutup dengan end while. Jadi selama kondisi ini bernilai benar, ekspresinya terus akan dijalankan. Sampai nanti kondisinya bernilai salah, baru ekspresinya tidak akan dijalankan. Oke, keterangannya ketika program dijalankan, maka hal yang pertama kali dikerjakan adalah menguji kondisi. Jika kondisi while bernilai benar, maka ekspresi akan dijalankan sampai dengan perintah end while. Maka akan dikembalikan lagi ke kondisi while untuk diuji kembali kondisinya. Jadi terus dia akan melakukan proses pengujian terhadap kondisi yang ada. Kondisi pertama terpenuhi, contohnya kondisi yang pertama terpenuhi dapat nilainya contohnya, baru nanti ditutup dengan end while, baru nanti akan diuji lagi ke kondisi yang sama. Jika kondisinya masih benar, maka prosesnya akan diulang. Sedangkan jika kondisinya salah, maka program akan dilanjutkan dengan menjalankan perintah di bawah end while. Kalau nanti di bawah end while ada perintah lagi. Oke, contoh untuk latihan berikutnya saya akan membuat aplikasi seperti yang ada di depan ini, di mana aplikasi yang akan saya buat untuk menampilkan contohnya angka 1 sampai nanti angka 10. Oke, kurang lebih tampilan aplikasinya nanti setelah running seperti yang ada di depan ini. Saya buka Visual Studio-nya, saya buka file baru atau form baru, klik kanan, add Windows Form. Oke, selanjutnya saya klik add, otomatis nanti form yang akan saya buat akan melanjutkan dari form sebelumnya. Oke, kurang lebih seperti ini, saya gunakan yang sudah ada aja, nanti tinggal kita edit sedikit untuk perulangannya. Jadi perulangan yang sekarang saya akan mencontohkan menggunakan perulangan menggunakan while dan end while. While and while. Oke. Ini kurang lebih untuk yang perulangan berikutnya.
Selanjutnya untuk objek yang digunakan sama, ada objek listbox, ada objek cross, ada objek button, ada 2 buah objek button, dan ada satu objek label. Oke, selanjutnya sekarang kita fokus ke source code-nya. Berarti pada waktu diklik proses nanti akan muncul perulangannya di listbox 1. Jadi kita harus buat variabel terlebih dahulu, dim. Contohnya saya buat variabel dengan nama x, contohnya as integer. Oke, baru selanjutnya kita menggunakan perulangannya. Cuman saya akan berikan nilai awal untuk x, contohnya x sama dengan 1, baru selanjutnya kita lakukan perulangan. While contohnya, while x lebih besar sama dengan 10 contohnya. Seperti ini. Lebih kecil ya, berarti lebih kecil jika x lebih kecil sama dengan 10 contohnya, baru saya tutup dengan end while. Cuman apa yang nantinya akan dilakukan? Selanjutnya list box 1 nanti nilainya akan saya lempar di list box 1, item add, saya panggil variabel x. Oke, baru nanti kita tambahkan contohnya x sama dengan x plus 1, x sama dengan x plus 1. Oke, seperti ini. Jadi dia akan menyeleksi terlebih dahulu, x-nya nilainya berapa, x sama dengan 1. While x lebih kecil sama dengan 10, baru nanti akan dilakukan penyeleksian kondisi ini. Selanjutnya nilai x akan diberikan, ditambahkan lagi, x di sini diperoleh dari x plus 1. Berarti kalau semuanya nilai x-nya masih 1, berarti plus 1. Selanjutnya nanti dia akan melakukan proses perulangan. Oke, selanjutnya untuk yang keluar saya gunakan source code yang sudah ada. Untuk yang keluar seperti biasa seperti ini. Oke, kita rubah propertiesnya, kita coba jalankan form ke-23, selanjutnya kita running. Kita running form ke-23, kurang lebih tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita klik proses, nanti dia akan memunculkan proses perulangan. Selama kondisinya bernilai benar, dia nanti dia akan melakukan proses perulangan. Tapi kalau kondisinya salah, dia akan mengerjakan perintah yang ada di bawah blok while itu sendiri. Oke, ini kurang lebih untuk tampilan dari aplikasinya. Selanjutnya ada latihan kedua, di mana latihan kedua di sini digunakan untuk mencari 10 bilangan genap dari while itu sendiri. Nanti kurang lebih tampilannya seperti ini. Oke, saya coba, saya buat aplikasinya menggunakan Visual Studio 2010 atau VB.NET. Saya buat form baru, berarti form ke-24. Oke, berikutnya sebenarnya sih hampir sama dengan yang sebelumnya. Tinggal nanti saya edit sedikit contohnya. Berarti untuk judulnya aplikasi untuk mencari 10 bilangan genap dengan while. Oke, saya rubah di propertiesnya, mencari 10 bilangan genap dengan while. Oke, seperti ini. Nanti akan diinput contohnya untuk yang untuk bilangannya nanti saya input bilangan contohnya. Input bilangan berarti saya menggunakan label di sini input bilangan. Oke, selanjutnya saya gunakan text box di sini. Satu text box. Berikutnya nanti akan saya tampilkan contohnya di list box. Seperti ini. Oke. Nah, untuk yang buttonnya saya ganti button cari namanya, atau boleh proses sebenarnya. Berarti name-nya saya rubah saja BT cari. Oke, baru sekarang kita fokus ke codingannya. Oke, kita fokus dulu untuk yang button keluar.
Untuk yang button keluar hampir sama seperti ini. Oke, berikutnya kita fokus untuk percabangannya. Jadi di input nilai input bilangan, baru nanti kita klik button cari, otomatis nanti nilainya akan muncul di list box 1. Berarti eventnya ada di button cari. Oke, baru kita fokus untuk pembuatan source code-nya. Kita buat variabel baru di contohnya x, y as integer contohnya. As integer. Atau boleh menggunakan i, contohnya boleh. X contohnya dan i, saya menggunakan x dan i seperti yang ada di slide kalian. Baru selanjutnya kita gunakan karena ada data yang akan diinput, x sama dengan x di sini saya ambil dari objek textbox1.text. Seperti ini. Oke, baru selanjutnya kita berikan nilai untuk i-nya. I sama dengan 1. Baru selanjutnya kita berikan nilai untuk x sama dengan x plus 1 contohnya. X plus 1. Baru selanjutnya nanti datanya akan saya tampilkan di list box 1 yang sudah ada, biar saya clear list box 1 mana list box 1. Oke, nanti data yang ada di list box 1 saya akan bersihkan .item .clear seperti ini. Baru kita bisa buat perulangannya. Oke, while. Nah, kita bisa tutup contohnya dengan end while contohnya. Nanti while apa nih untuk while-nya? While i contohnya, variabel i lebih kecil dari 11. Oke, kita tutup. Kondisinya berarti i lebih kecil dari 11 berarti ya. Oke, selanjutnya kita bisa tambahkan contohnya untuk yang tambahan apa namanya penyeleksiannya if x. If x kita gunakan fungsi modulus atau sisa bagi. Modulus. Nah, ini modulus. Modulus 2 sama dengan 0. Oke, berarti ada then-nya. Oke, seperti ini. Ditutup dengan and if list box 1 akan saya tampilkan di list box 1 dot item add, saya masukkan variabel x-nya. Oke, seperti ini. Baru selanjutnya i sama dengan i plus 1. Seperti ini. Kita tutup dengan and if, baru selanjutnya kita tambahkan nilai x, variabel x sama dengan x plus 1. Seperti ini. Oke, baru contohnya kita bisa running, kita rubah propertiesnya, startup propertiesnya, baru kita running. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Coba saya share screen. Nah, seperti ini tampilannya, mencari 10 bilangan genap dengan while. Kita input nilainya, contohnya nilai yang akan ditampilkan, input bilangannya contohnya 2. Klik cari, nanti akan muncul bilangannya, contohnya 10 bilangan berarti yang 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, dan terakhir 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti pas. Oke, selanjutnya berarti keluar dari aplikasi. Oke, ini kurang lebih untuk pembuatan aplikasi menggunakan struktur while, and while. Oke, saya lanjut materi berikutnya, perulangan berikutnya bisa menggunakan do while loop. Kalau tadi while and while, sekarang bisa menggunakan do while loop. Oke, apa itu do while loop? Perulangan yang akan terus-menerus dilakukan selama kondisi memenuhi syarat atau benar-benar, dan akan berhenti jika kondisi bernilai salah. Oke, bentuk umumnya seperti ini, do while, berarti selanjutnya nanti ada kondisi, selanjutnya nanti ada yang namanya ekspresinya, dilanjutkan dengan loop. Keterangannya, ketika program dijalankan, maka hal yang pertama kali dikerjakan adalah menguji kondisi, hampir sama seperti tadi. Selanjutnya, jika kondisinya terpenuhi, maka blok program di ekspresi akan dijalankan.
Jadi kalau kondisinya bernilai benar, nanti blok program yang di dalam ekspresi akan dikerjakan. Sebaliknya, jika kondisi bernilai tidak terpenuhi atau bernilai salah, maka ekspresi akan diabaikan dan melanjutkan dengan menjalankan program di bawah loop. Jadi kalau nanti ada source code di bawah loop, disinilah yang nantinya akan dikerjakan kalau kondisinya bernilai salah. Contoh aplikasi seperti yang ada di depan ini. Oke, saya akan membuat aplikasi seperti yang ada di slide kalian. Oke, ini menggunakan seperti ini. Oke, untuk pembuatan berikutnya, untuk latihan berikutnya saya akan membuat aplikasi sederhana dengan menggunakan struktur do while loop. Saya buat form baru. Oke, seperti ini. Nanti tinggal saya edit. Perulangan berikutnya saya menggunakan perulangan do while. Saya ubah di sininya do while. Perulangan do while. Selanjutnya nanti ada while. Oke, seperti ini. Berikutnya, oke, ada proses dan keluar. Jadi kita fokus ke source code-nya. Kita sekarang fokus ke source code-nya. Oke, seperti ini. Oke, untuk keluar hampir sama sebelumnya, kita bisa menggunakan source code yang sudah ada. Berarti keluar dari aplikasi. Sekarang kita fokus ke source code untuk membuat dualnya. Kita buat variabel dengan nama i, contohnya dim i as integer. Oke, contohnya seperti ini, as integer. Selanjutnya saya berikan nilai contohnya 0. Oke, baru kita fokus ke do while-nya. Do while. Oke, ini sudah ada do while. Selanjutnya kondisinya apa? I contohnya contohnya lebih kecil sama dengan 10 contohnya seperti ini. Baru selanjutnya enter. Nah, nanti akan muncul yang namanya loop. Oke, baru kita fokus ke list box 1.item add contohnya. Apa yang nantinya akan dilakukan perulangan? Contoh saya akan menampilkan contohnya perulangan dengan dual ke contohnya seperti ini. Baru kita panggil variabelnya. Untuk pemanggilan variabel kita bisa menggunakan tanda sama dengan panggil variabel ini. Seperti ini. Selanjutnya i sama dengan i plus 1. Oke, seperti ini. Sekarang kita coba jalankan formnya, kita rubah startup formnya, baru kita running. Seperti ini, kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini. Baru kita klik proses. Oke, dia akan melakukan perulangan sesuai dengan kondisi yang kita berikan. Tadi kondisinya lebih kecil sama dengan. Oke, kalau dilihat dari source code-nya, sebentar. Kalau dilihat dari source code-nya tadi dual i lebih kecil sama dengan 10. Jika selanjutnya listbox 1.item nanti dia terus akan melakukan perulangan. Kalau contohnya kondisinya lebih kecil sama dengan 10, nanti dia akan melakukan proses perulangan atau menjalankan statement yang ada di bawah dual. Di bawah dual apa? Nanti akan munculkan perulangan dengan dual ke yang ditampilkan adalah variabel i-nya. I-nya nilainya berapa? I di sini awalnya i-nya i sama dengan i plus 1. Tadinya kan i-nya 0, selanjutnya plus 1. Dia akan melakukan proses pencetakan. Berarti kan yang pertama adalah perulangan dengan dual ke 1. Baru selanjutnya nanti dia akan ngecek lagi variabel i-nya nilainya 1. I 1 lebih kecil sama dengan 10 enggak? Ternyata benar, baru nanti dia akan melakukan proses perulangan, di mana i di sini diperoleh dari i sama dengan i plus
1 plus 1 terus sampai nanti ke jika kondisinya salah. 10 lebih kecil dari 10 enggak? Oke, ini kurang lebih untuk proses perulangannya. Selanjutnya saya fokus lagi ke perulangan berikutnya. Perulangan yang nomor 5, kita bisa menggunakan struktur do loop while. Apa itu do loop while? Struktur do loop while merupakan struktur perulangan yang metodenya sama dengan struktur do while loop. Oke, ketika program dijalankan kurang lebih seperti ini, do sama dengan do, selanjutnya ekspresi, berarti selanjutnya loop while. Baru kondisinya. Ketika program dijalankan, maka hal yang pertama kali dikerjakan adalah menjalankan program ekspresi. Jadi meskipun nilainya salah, dia tetap akan menjalankan ekspresi yang ada. Baru selanjutnya kemudian akan memeriksa kondisi pada loop while. Jika kondisi bernilai benar, maka ekspresi akan dijalankan kembali dan berulang. Jika kondisi salah, maka proses akan berhenti dan program akan dilanjutkan dengan menjalankan perintah di bawah loop while. Jadi perbedaannya kalau menggunakan do loop while, dia akan menjalankan ekspresinya terlebih dahulu, baru selanjutnya dia akan melakukan penyeleksian kondisi. Oke, contoh saya akan membuat aplikasi seperti yang ada di depan ini dengan menggunakan do loop while. Saya buat form lagi, form berikutnya, add Windows form. Oke, ada beberapa objek yang kita gunakan, contohnya ada satu label perulangan dengan menggunakan do loop while. Sebentar, saya share screen dulu untuk yang PowerPoint-nya, kurang lebih seperti ini PowerPoint-nya. Oke. Nanti selanjutnya kita fokus ke form ini. Ganjil genap dengan do while. Contoh. Aplikasi ganjil genap dengan do while. Saya singkat do while aja lah. Oke. Berikutnya nanti akan saya input angkanya. Angka. Oke, berikutnya ada text box di sini. Text box. Terus ada 3 button. Ada proses, clear, dan keluar. Proses, clear, dan keluar. Ini proses. Ini clear. Selanjutnya ini keluar contohnya. Saya akan berikan penamaannya BT keluar. Ini BT clear. Ini BT proses. Oke, baru selanjutnya tinggal disesuaikan di fontnya contohnya supaya lebih bagus tampilannya. Oke, contoh seperti ini. Baru selanjutnya kita fokus ke source code-nya. Oke, yang pertama kita fokus dulu ke keluarnya. Seperti biasa untuk yang keluar. Selanjutnya untuk clear berarti kan text box 1 yang saya akan bersihkan. Dot clear atau dot text sama dengan saya buat seperti ini. Oke. Baru selanjutnya kita fokus ke prosesnya. Kita buat variabel terlebih dahulu. Contoh di kita bisa menggunakan ini. Oke, ini lumayan agak panjang nih source code. Oke. Selanjutnya X sama dengan contohnya. X sama dengan text box 1.text. Oke. Berikutnya kita bisa menggunakan do
Do seperti ini, berarti do well ya. Do baru nanti look well. Do selanjutnya, do enter, do look well. Do X sama dengan X mod 2 contohnya. Mod 2. Selanjutnya if X sama dengan 0, then message box bilangan genap. Message box yang akan saya tampilkan adalah bilangan genap. Oke. Selanjutnya MSG box. Ini. Selanjutnya exit do. Ini. Selanjutnya else if X sama dengan 1, then selanjutnya message box seperti ini, berarti bilangan ganjil. Tutup dengan and if. Exit do lagi. Exit do. Seperti ini. Baru loop well. Nah, ini sudah ada loop well, contohnya not X. Kita menggunakan operator logika ya, not X. Seperti ini. Oke, selanjutnya tinggal kita running form ke-26. Kurang lebih tampilannya nanti seperti ini. Coba kita input seperti yang ada di slide, angka 5 contohnya. 5, selanjutnya klik proses, nanti akan muncul bilangan ganjil. Nanti message box-nya bilangan ganjil, saya clear, saya ganti contohnya 4, pada saat diproses nanti akan muncul bilangan genap. Ini kurang lebih untuk latihan yang berikutnya, project do until loop. Berarti keluar dari aplikasi. Oke, selanjutnya kita fokus ke perulangan yang nomor 6. Struktur do until loop. Do until loop itu apa? Modelnya hampir sama dengan do while loop. Jadi perbedaannya pada do until loop, do until loop perulangan akan terus berjalan selama pengujian kondisinya salah. Jadi kalau tadi yang do while loop, jika kondisinya benar, dia nanti akan terus melakukan proses perulangan. Tapi kalau yang do until loop, sebaliknya, dia akan melakukan proses perulangan selama pengujian kondisinya salah. Dan akan berhenti jika kondisinya sudah benar-benar. Oke, bentuk umumnya seperti ini, do until, selanjutnya kondisi, baru selanjutnya nanti ekspresi, dan ditutup dengan loop. Ketika program dijalankan, maka hal yang pertama kali dikerjakan adalah menguji kondisi. Jika kondisinya terpenuhi, maka ekspresi akan diabaikan dan melompat dengan menjalankan program di bawah loop. Sebaliknya, jika kondisi tidak terpenuhi, maka ekspresi akan dikerjakan. Kalau salah nanti akan dikerjakan, tapi kalau statementnya nanti akan dijalankan, loopnya akan dijalankan, tapi kalau kondisinya benar, nanti dia akan berhenti. Contoh seperti yang ada di depan ini. Oke, pada saat diklik proses nanti akan muncul tampilannya seperti yang ada di depan ini. Oke, kita balik ke project kita. Klik kanan, kita buat form baru, Windows Form. Oke, selanjutnya kita fokus ke, nah, contoh seperti ini. Sekarang form ke-27. Kita bisa menggunakan statement yang ada sebelumnya. Oke, tinggal sedikit nanti kita modif. Seperti ini. Sekarang kita fokus ke perulangan dengan menggunakan do until loop. Perulangan menggunakan do until loop. Perulangan do until loop. Seperti ini. Selanjutnya
Untuk keluar, kita bisa menggunakan source code yang ada sebelumnya. Kita fokus ke form 27. Form 27. Keluar berarti keluar dari aplikasi, baru selanjutnya kita sekarang fokus ke formnya, desain form. Oke, kita menggunakan do until loop. Source code-nya seperti apa? Kita buat variabel i dengan tipe data integer. Dim i as integer. Oke, baru selanjutnya i sama dengan 1, contohnya i sama dengan 1, terus list box 1 dot item dot clear. Oke, di sini sudah ada clear, baru kita bisa menggunakan do until, besar ya, do until. Nah, sudah ada nih do until i lebih besar dari 10 contohnya. Selanjutnya list box 1 dot item add. Nah, kita masukkan variabel x-nya, baru i sama dengan 1. I sama dengan i plus 1. Seperti ini. Sorry, ini bukan x tapi i ya. Nah, kita buat variabel dengan nama i. Baru selanjutnya tinggal kita rubah project properties-nya. Form yang kita jalankan adalah form ke-27. Baru kita running. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Ketika kita klik proses, nanti dia akan melakukan proses perulangan. Oke, bagaimana kalau sebelumnya kita rubah? Ini agak terbalik nih. Kalau kondisinya salah, nanti dia tidak akan menampilkan apa-apa. Tapi kalau sebelumnya kondisinya benar, kalau kondisinya salah dia akan melakukan proses perulangan atau menjalankan statement, tapi kalau kondisinya benar dia justru tidak akan melakukan proses perulangan. Ini perbedaan antara kita menggunakan do until loop dan kalau kita menggunakan struktur while. Ini perbedaannya. Oke, berikutnya untuk yang bentuk umum perulangan berikutnya, kita bisa menggunakan yang terakhir perulangan, struktur perulangan menggunakan do loop until. Oke, apa itu do loop until? Struktur do loop until merupakan struktur perulangan yang metodenya kebalikan dari do while loop. Oke, bentuknya seperti ini, do selanjutnya ekspresi loop until. Jadi dia akan menjalankan ekspresinya dulu, baru nanti dia akan melakukan penyeleksian kondisi. Oke, program ini ketika program dijalankan, maka hal yang pertama kali dikerjakan adalah menjalankan blok program ekspresi. Baru selanjutnya kemudian akan memeriksa kondisi pada loop until. Jika kondisi benar salah, maka ekspresi akan dijalankan kembali, berulang. Tapi sebaliknya, kalau kondisinya benar, maka proses akan berhenti dan program akan melanjutkan dengan menjalankan perintah di bawah loop until. Oke, kurang lebih aplikasinya seperti ini. Kita input contohnya program kelipatan 2 dan 3, masukkan angka contohnya, baru kita klik contohnya kelipatan 2 atau nanti kelipatan 3. Kita masukkan 2 contohnya, maka nanti akan muncul kelipatannya sesuai dengan yang akan dilakukan. Kurang lebih source code-nya seperti ini untuk kelipatan 2 dan kelipatan 3 dan kita buat yang namanya ulang. Oke, ini kurang lebih untuk struktur perulangan menggunakan do until. Demikian penjelasan dari struktur perulangan lanjutan, dari struktur perulangan kita menggunakan while and while, selanjutnya do while loop, selanjutnya yang kelima bisa menggunakan do loop while, keenam bisa menggunakan do until loop, terakhir bisa menggunakan do loop until. Perbedaannya kalau nomor 1 sampai nomor 5 dia akan menyeleksi kondisi. Jika kondisinya benar, baru nanti dia akan mengerjakan statement di bawahnya. Tapi jika kondisinya salah, dia akan berhenti. Beda halnya dengan yang nomor 6 dan nomor 7. Yang nomor 6 dan nomor 7, dia akan menyeleksi jika kondisinya salah, nanti dia akan menjalankan statementnya, tapi jika kondisinya benar, tidak akan menjalankan statementnya. Oke, demikian penjelasan dari materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya.